Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Taib, yassuruni biliqaikum ayu abna'i ayuhal musya'idun fi buyutikum. Naltaqi maratan ukhra ma'a akhukum yakni ka Muhammad Firdaus dalam acara Waktu Indonesia Belajar dalam pembelajaran bahasa Arab. Taib, kakak ingin sapa dulu adik-adik pemirsa di rumah yang setelah menyaksikan atau yang sedang menyaksikan Waktu Indonesia Belajar bersama Kak Muhammad Firdaus. Tapi kakak sapa dulu ya. Sobahul khair. Dijawab yakni sobahan nur. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Taib. Bil amsi qad ta'allamna fi amri fi'lul madhi. Au fi i'rabihi au fi ahwali at-tasrif al-istilahiyah. Perubahan dalam bentuk katanya itu akan berubah dalam kalau kita lihat kaidahnya di dalam buku sorof. Jadi contohnya apa? Kalau kemarin contohnya apa? Karoma menjadi akroma. Farroha menjadi farroha. Ada tasydidnya. Ada hamzah, ada tasydid, ada alifnya. Halafa, dari kata halafa ditambahin alif menjadi halafa. Seperti itu adik-adik. Coba, tapi kalau adik pemirsa di rumah pengen coba menggunakan domir, contohnya seperti ana dalam fi'il madi apa? Ana zahabtu, contohnya zahaba. Fatahtu, aku telah membuka. Fatahtu al-baba, aku telah membuka pintu. Fatahta al-baba, nah, apakah kamu telah membuka pintu? Fatahta, kalau domirnya anta gimana? Fatahta al-baba, apakah kamu telah membuka pintu? Maka dia akan menjadi kalimat bertanya. Dalam fi'il madhi, domirnya anta. Contohnya apalagi? Huwa. Fataha huwa fataha yaftahu huwa yaftahu afwan dia sedang membuka. Huwa yaftahu hiya taftahu anti taftahina. Anta taftahu anti taftahina. Kok bisa berubah jadi taftahina ya kak? Ya seperti itu. Kakak ingetin lagi, dalam bahasa Arab selalu tidak pernah terlepas dengan namanya nahu dan sorof. Fal'an namdi ila darsinal jadid fi amri i'rab fi fi'lil mudhari dan af'alul khamsah. Mada adik-adik pemirsa di rumah? I'rabu fi'lul mudhari dan af'alul khamsah, yaitu bagaimana keadaan klasifikasi dikelompokkan dalam fi'lul mudhari, kata kerja yang telah yang ingin dikerjakan, dan kata kerja 5. Nanti kakak kasih tahu. Tetap terus saksikan terus Waktu Indonesia Belajar. Nah, perhatikan ya. Nah, dalam fi'lul mudhari itu ada halahnya. Ada keadaannya, yaitu fi halati raf wa fi halati nasbi wa fi halati jazm. Kalau tadi isem bisa dalam keadaan al-jar, nah maka kalau dalam fi'lul mudhari itu bukan jar lagi atau kasroh, tapi menjadi jazm, menjadi sukun akhir katanya. Mata takunu raf'un fi fi'lul mudhari, kapan menjadinya fi'lul mudhari itu menjadi dhammah atau menjadi raf, yakni kembalikan kepada asal katanya. Contohnya kataba yaktubu. Dia dalam keadaan raf nih, yaktubu.
Rof itu identiknya akhir katanya apa adik-adik bisa di rumah? Harokat akhir katanya doma. Toib zi antum mahiruna fil lughah Arabiyyah. Maka yaktubu. Maka adik-adik pemirsa di rumah, yaktubu. Fi'il madinya apa? Kataba. Ada yang tahu artinya apa kataba? Menulis. To write. Kataba yaktubu. Lihat dia dalam keadaan rof. Yaktubu Muhammadun. Mada? Al-kitabah. Yaktubu Muhammadun Al-Qur'an. Muhammad sedang menulis Al-Qur'an. Yaktubu Muhammadun Al-Haditha. Au yaktubu Umar Al-Haditha. Umar sedang menulis hadis. Itu dalam keadaan rof. Yaktubu bagaimana? Kalau dalam keadaan nasab. Itu nanti dia akan dalam keadaan nasab dengan adanya tambahan huruf-huruf nasbin. Maka adik-adik pemirsa di rumah, adanya tambahan huruf nasbin atau huruf yang bisa menasabkan atau menasobkan, memfathahkan suatu fi'lul mudhari'. Contohnya apa? Uridu an adhaba. Lihat, perhatikan dari zahaba, ya zahabu. Uridu, ana urid, saya ingin. Ana uridu, ikutin adik-adik pemirsa di rumah ya. Ana uridu, mada? Ana uridu, saya ingin. An adhaba, ikutin ya adik-adik di rumah. An adhaba, mada? An adhaba, apa? Saya ingin pergi. Ilal madrasati. Mada adik-adik pemirsa di rumah? Ilal madrasati. Lihat, dia akan menjadi nasab kalau ada huruf an. Tapi tidak cukup, apakah huruf nasab itu an aja? Ada banyak. Nanti kita akan sampaikan, kakak akan sampaikan. Tetap terus, jangan kemana-mana, saksikan segmen selanjutnya dalam acara Waktu Indonesia Belajar bersama Kak Muhammad Firdaus. Toib, naltaqi bikum maratan ukhra ma'akhukum yanika Muhammad Firdaus dalam pembelajaran bahasa Arab, yaitu di acara Waktu Indonesia Belajar. Toib, menjadi kota alamna. Tadi kita sudah belajar di segmen sebelumnya terkait i'rabu fi'lul mudhari wa af'alul khamsah. Fal'an namdi ila darsinal jadid wa kubaila dzalik. Dan sebelum itu kakak pengen nanya dulu, tadi gimana kalau fi'lul mudhari dalam keadaan rof, yaitu kembalikan dalam asal katanya. Contohnya yaktubu. Dan bagaimana adik-adik pemirsa di rumah kalau kalimat fi'lul mudhari menjadi nasab, menjadi fathah akhir katanya? Bagaimana? Ditambahkan huruf an. Contohnya apa itu? Uridu an adhaba. Uridu an aktuba. Uridu an aktuba. Dari kata ba nih, yaktubu. Kalau yaktubu tadi dia menulis. Kalau saya sedang menulis apa? Uridu an aktuba. Ba, bukan bu lagi. Menjadi ba. Karena kenapa? Karena ada harfu an-nya. Seperti itu adik-adik pemirsa di rumah. Kemudian dalam keadaan jazm gimana, Kak? Dalam keadaan jazm di dalam fi'lul mudhari itu harus ada ada huruf sebelumnya. Jadi fi'lul mudhari ini adik-adik pemirsa di rumah, dia bisa menjadi nasab, bisa menjadi jazm. Tapi sebelumnya adik-adik tahu nggak jazm itu tanda huruf bacaannya gimana sih? Sukun yang biasanya bulat kecil di atas hurufnya, itu jazm. Itu bisa dalam keadaan gitu gimana fi'il mudhari bisa seperti itu? Kalau dia ditambahkan atau sebelumnya ada huruf jazmin.
Contohnya apa? Lam yaktub. Nah, lam yaktub Muhammadun. Lam yaktub Aliun. Nah, dia belum menulis. Ali belum menulis. Maka huruf harokat akhir dari kata itu adalah sukun. Lam yaktub, lam yakra, lam yakul, lam yajlis. Wa ghairu dzalik. Terus ada huruf ilah juga, yaitu ada fal. Ada huruf fa. Faliyada'u. 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 Maka berdoa falyad'u nadiyah. Kemudian ada ya alif wa nun wal yattaqi. Wal yattaqi wa ghairu zalik. Nah, seperti itu. Nah, sekarang dalam keadaan af'al khamsah. Adik-adik pemirsa di rumah. Bagaimana af'al khamsah itu contohnya kayak gimana sih, Kak? Contohnya adalah yaktubuna. Mana adik-adik pemirsa di rumah? Yaktubuna. Af'al khamsah itu maksudnya apa ya? Kata kerja 5. Af'al khamsah. Kata kerja jumlah orangnya itu banyak, adik-adik pemirsa di rumah. Kalau kataba yaktubu, dia menulis. Kalau 2 orang menulis, yaktubani. Kalau lebih dari 2, 3, 4, 5 atau seterusnya, maka menjadi yaktubu, yaktubuna. Itu dalam keadaan rof, dalam keadaan aslinya. Af'al khamsah, yaitu domirnya lebih dari 2. Contohnya hum, antum, antunna, hunna, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini kita dalam yang muzakkar dulu. Contoh yang lakinya hum. Yaktubuna, itu dalam keadaan rof. Bagaimana kalau keadaan nasab, Kak? Dalam keadaan fathah akhir huruf fi'lul mudhari'nya. Jadi gimana? Ditambahin lagi huruf nasbinnya, yaitu ayaktubu, ayaktubu, ayaktubu. Ayaktubu, maka kaidahnya wa-nya tetap sukun, tapi di akhirnya dia menjadi alif, bukan nun. Kalau tadi yaktubuna. Kalau yang ini dibuang nunnya menjadi alif. Ayaktubu. Ayaktubu. Kok gak jadi fathah ya, Kak ya? Tetap kok jadi kasro ya, atau jadi jazm ya, Kak? Itu kaidahnya adik-adik pemirsa di rumah. Bagaimana Kak kalau dalam keadaan jazm, dalam keadaan sukun? Maka buang huruf nunnya. Sama. Lam yaktubu al-muslimuna. Ayaktubu. Kalau tadi bedanya adik-adik pemirsa gini. Kita harus tahu, nanti kakak akan bahas apa aja sih huruf nasbin itu dan apa aja huruf jazm itu. Nah, kalau dalam af'al khamsah, dia dalam keadaan rof, keadaan premier, dalam keadaan harokat akhirnya menjadi dhammah, dia kembali ke asalnya. Cukup ditambahkan wa, huruf nun aja. Ayaktubuna. Tapi bagaimana kalau menjadi nasab? Cukup tambahin huruf nasbin. An yaktubu. Kalau jazm, lam yaktubu, seperti itu. Paham tuh? Nah, fi'lul mudhari dan af'al khamsah harus i'rabnya adalah rof. Harus i'rabnya adalah keadaan rof. Kecuali semua fi'lul mudhari dan af'al khamsah harus i'rabnya rof, dhamma. Tapi dia ada pengecualian. Apa itu? Ketika ada huruf nasbin wa huruf jazm, maka dia tidak dalam keadaan rof lagi. Kalau ada huruf nasbin, maka dia menjadi nasab, menjadi fathah akhir katanya. Kalau dia ada huruf jazmnya, maka dia menjadi sukun akhir katanya. Paham tum? Adik-adik pemirsa di rumah? Contohnya dari huruf di bawah ini menjazmkan fi'il mudhari'.
Contohnya lam, lamma, lamma afham. Aku belum paham. Lamma afham. Fal yukrim doifau. Maka harus menghormati tamunya. Baik adik-adik pemirsa di rumah, dan ada lagi, yaitu la taksal. Ijhat wala taksal. Maka dia jazm tuh. Harfu jazmin tuh ada la, lam, lamma, la. Wa ghairu dzalik, ada lagi yang lain. Tapi kali ini kita cukupkan dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap terus saksikan Waktu Indonesia Belajar. Taib naltaqi bikum maratan ukhra ma'akhukum yanika Muhammad Firdaus dalam acara Waktu Indonesia Belajar dalam pembelajaran bahasa Arab. Taib, lau min jadid, kalau di segmen tadi kita telah belajar dengan apa? I'rabu fi'lul mudhari wa af'alul khamsah. Yaitu hunaka salasah fi halati raf wa fi halati nasbin wa fi halati jazm. Dalam keadaan raf yaitu premier, sekunder, atau menjadi yang sukun, yang pasif. Jazm itu sesuatu yang kata kerja itu menjadi pasif. Seperti itu. Akhirnya itu pasti sukun. Kalau nasbin pasti akhir kata fi'lul mudhari menjadi fathah. Kecuali dalam af'alul khamsah. Dan dalam raf itu kembali ke asalnya. Asal dari katanya. Maka sering-sering baca kamus adik-adik pemirsa di rumah. Jangan kita hanya mematoki pembelajaran bahasa Arab dari buku paket, dari sekolah saja. Tetap terus buka kamus. Itu intinya kalau kita ingin belajar bahasa yang bukan bahasa sehari-hari kita. Entah itu bahasa Inggris, bahasa Arab, Cina, dan lain sebagainya. Maka kita harus tetap terus nata'awad fil lughah al-arabiyyah, membiasakan. We must make the habit to speak in English. Nata'awad fi taqallumil lughah al-arabiyyah, membiasakan dalam berbicara bahasa Arab, au Mandarin, au Jerman, au Belanda, au English, dan lain sebagainya. Maka biasakan dan gunakan dalam kesehari-harian kita. Seperti itu. Fal'an ada watu li jazm, awa ada watu lin nasbin. Ini alatnya untuk menjazmkan suatu fi'lul mudhari dan menasabkan suatu fi'lul mudhari. Apa itu katanya? Kalau tadi kakak di segmen sebelumnya udah sebutin ya, ada hunaka lam. Lam itu artinya apa? Tidak. Contohnya lam yalid walam yulad dalam surat Al-Ikhlas. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Lam yalid walam yulad. Lihat lam yalid. Da-nya sukun kan? Walam yulad. Lihat akhir kata fi'il mudhari'nya menjadi jazm, menjadi sukun, menjadi pasif. Seperti itu. Atau ada lagi lamma. Lamma artinya apa? Belum. Kalau lam tidak. Kalau lamma belum. Lamma afham. Ya ustazi, anna lamma afham. Saya belum paham. Au ana lam afham. Aku tidak paham ustazi. Ya ustazi, ana lam afham. Ya wahai ustadku, aku belum paham. Nah, seperti itu. Kemudian ada fal. Fal itu ada fal wala li. Liyaktub. Fal yukrim doifahu. Fa amal lam. Itu yang menjazmkan suatu fi'il mudhari. Fal yukrim. Fal yukrim doifahu. Maka mimnya menjadi jazm, menjadi sukun. Kalau ada fa amalam fal nad'u, fal yad'u, fal yukrim doifahu. Kemudian ada lamun nahi, yaitu untuk larangan. La takul, jangan makan. La takul huna, la takul fil fasli,
lamnya lam tapi ditambahin alif menjadi lamnya panjang, itu menunjukkan suatu larangan adik-adik pemirsa di rumah. Paham tum? Mada? Lamun nahi. Lamun nahi yakni larangan. Don't. Stop here. Ada garis miring tulisan S. Dilarang parkir di sini atau berhenti di sini. Sama juga di dalam bahasa Arab aja. Di dalam bahasa Arab juga ada, yaitu lamun nahi. La taksal. Janganlah kamu bermalas-malasan. Janganlah engkau bermalas-malasan. Wala taqrabu. Janganlah engkau sekali mendekati. Wala taqrabu zina. Janganlah sekali-kali engkau mendekati zina. Lihat akhir katanya. Ada lamun nahi ini, maka fi'il mudhari menjadi sukun. La taksal. Ijhad. Wala taksal. Wala taksal. Harusnya wala taksalu kan ya, Kak? Iya. Tapi karena lamun nahi ini adalah adawatul jazm, maka akhir kata dalam fi'il mudhari'nya itu menjadi sukun au jazmin. La taksal, ya akhi, ya Brian, la taksal fit ta'allum. Ya wahai Brian, janganlah kamu bermalas-malasan dalam belajar. Ya Zaidan, la taksal fit ta'allum. Janganlah engkau bermalas-malasan dalam belajar. Fal'an fi adawati nasbin. Apa aja sih adawat untuk menasabkan suatu fi'lul mudhari atau memfathahkan akhir kata fi'lul mudhari? Itu hunaka ada in. In itu artinya jika. In tata'allam tanja. Jika engkau belajar, maka engkau akan sukses. Ya Zaidan au ya Hilmi, in tata'allam tanja. Wahai Ilmi, jika engkau belajar, maka engkau akan sukses. In tata'allam tanja. Fahim tum adik-adik pemirsa di rumah? Nah, lihat. In tata'allama. In tata'allama tanja. Jadi kata in ini berartikan jika kamu belajar, maka kamu akan sukses. In tata'allama tanjah. Lihat akhir katanya. Mimnya menjadi fathah. Harusnya tata'allamu menjadi tata'allama. In tata'allama tanjah. Kemudian hunaka ada afwan. In itu masih adawat jazm, afwan. Harfu in wa min wa awaman itu masih harfu jazmin. In tata'allam tanjah. Afwan. In tata'allam tanjah, maka dia menjadi sukun. Bukan nasab. Nanti adawatnya ada lagi. Dan ada man yazra yahsud. Seperti itu adik-adik pemirsa di rumah. Kemudian amalu jazm adawat syarat. Man in inilah siapa, barang siapa. Man yazra, barang siapa menanam, maka dia akan menuai. Maka dia akan memanen. Barang siapa yang menanam, dia akan memanennya. Man yazra yahsud. Lihat, man yazra. Lihat akhir kata fi'il mudhari'nya. Dia menjadi sukun, menjadi jazmin. Karena ada huruf man. In juga menjazmkan fi'il mudhari', yaitu in tata'allam tanjah. Lihat, mimnya menjadi sukun, menjadi jazm. Jika engkau belajar, maka engkau akan sukses. Baik, adik-adik pemirsa di rumah, kita cukupkan pada segmen kali ini. Tetap terus saksikan Waktu Indonesia Belajar. Ma'ahukum ka Muhammad Firdaus. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.